Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 12 dimanapun kalian berada? Bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ayat Al-Quran tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 dan juga Quran surat Ali Imran ayat 186. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis mengenai berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama di sini dituliskan mengenai sikap mukmin dalam keadaan apapun, yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad yang berbunyi an Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syara'u syakar fakana khairul lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu ruahul Muslim. Yang artinya dari Suhaib berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara orang mukmin mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang beriman, di mana dalam keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Nah, hadis tersebut juga menunjukkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang-orang kafir. Segala bentuk cobaan atau ujian dapat menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Mau itu kebahagiaan ataupun musibah yang datang, mereka orang-orang yang beriman selalu bersabar. Nah, kandungan lain dari hadis tersebut adalah sikap bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Bersyukur dapat diartikan dengan dua sisi. Yang pertama, pujian karena adanya kebaikan yang didapatkan. Nah, pujian ini muncul dari perasaan ridho meskipun kebaikan yang diperoleh hanya sedikit. Namun, ia selalu tetap berbagi kesenangan tersebut dengan orang lain sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Nah, makna syukur yang kedua, perasaan puas dengan kebaikan yang diterimanya meskipun kelihatan sedikit, ia tetap merasa bersyukur. Nah, dan sikap yang demikian pada hakikatnya ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Nah, semua urusan orang beriman akan menjadi baik bila ia mau bersabar kala tertimpa musibah. Sebagai orang yang beriman haruslah meyakini bahwa di setiap musibah yang ditimpakan masih dalam batas kemampuan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi kemampuan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tiada menyadari, sehingga dengan sedikit ujian dan cobaan banyak manusia yang berputus asa, bahkan ingkar kepada Tuhannya. Nah, perlu kalian ketahui,
kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, jika kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa untuk bersyukur. Begitu pula ketika kita mendapatkan musibah, jangan sekali-kali kita menyalahkan keadaan, apalagi kita sampai menyalahkan Tuhan. Allah memberikan kita musibah itu tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat kesalahan kita kepada Allah, supaya apa? Supaya kita bertaubat. Nah, itulah tujuannya Allah memberikan kaum muslimin musibah, supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir itu diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka orang-orang kafir itu tidak akan pernah merasa puas, apalagi jika diberikan musibah. Biasanya orang-orang kafir itu akan selalu menyalahkan keadaan, bahkan ingkar kepada Allah. Kita lanjutkan. Cobaan bagi orang mukmin yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad yang berbunyi, An Mus'ab bin Sa'di an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya summa al-amsalu fal-amsal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulbastada bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatu ba'tuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma'alaihi khati'ah. Ruwahut Tirmidzi. Artinya, dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Nah, ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya, para nabi dan juga rasul mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat pula cobaan yang akan diterima. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Cobaan yang menimpa kita tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatkan pahala dan membantu menyelesaikan semua cobaan dan ujian yang dihadapi oleh umatnya dengan cara berdoa. Sehingga Islam mengajarkan kepada manusia agar sabar seperti 5 nabi yang memiliki keteguhan yang kuat. Kelima nabi yang sabar itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Dunia sejatinya adalah tempat bagi manusia menjalani berbagai macam ujian dan juga cobaan dari Allah. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal selama menjalani ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu diketahui bahwa ada 3 macam ujian yang dihadapi manusia di dunia ini, yaitu ujian kesulitan, kesenangan, dan kesalahan.
Ujian kesulitan dapat muncul dalam bentuk kekurangan harta, kelaparan, penyakit, dan musibah-musibah lainnya. Sementara ujian kesenangan dapat berupa harta yang banyak, istri yang cantik, dan kedudukan sosial yang tinggi. Nah, di antara ketiga ujian itu, ujian kesulitan adalah yang paling ringan. Kenapa? Karena ujian tersebut tidak hanya dialami oleh orang-orang beriman, tetapi juga dialami oleh orang-orang kafir. Nah, banyak sekali manusia yang berhasil menjalani ujian kesulitan dengan baik, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi sedikit sekali orang kafir yang mampu melewati ujian kesalahan disebabkan tidak adanya petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah. Akibatnya mereka terus mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Nah, dalam menghadapi berbagai ujian tersebut, ada beberapa sikap yang harus dilakukan seorang mukmin. Pertama, tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Kedua, segera mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun setiap kali mendapatkan musibah. Sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembahasan kita mengenai hadis, ayat Al-Quran dan juga hadis terkait berpikir positif dan juga sabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan. Allah memberikan umatnya musibah atau cobaan tidak akan lebih atau tidak akan lewat dari batas kemampuan hambanya. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.